Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Arazi Albarida, dosen tetap pada program studi S1 Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Teguh Umar, Aceh Barat, Provinsi Aceh. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Sistem Rantai Pasok Agro dan Marine yang saya ampuh. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konseptual serta keterampilan teknis dalam merancang aliran barang, informasi, dan finansial yang terintegrasi mulai dari pemasok awal sampai dengan konsumen akhir untuk mencapai efisiensi dan nilai tambah yang maksimal. Mata kuliah ini memiliki 2 SKS dan menggunakan pendekatan Project Based Learning yang menekankan pembelajaran berbasis proyek real. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori tetapi juga diminta untuk mampu mendesain aliran supply chain pada industri minyak goreng dan industri kelapa sawit secara langsung. Berdasarkan sistem rantai pasok, yaitu menyangkut supplier, manufaktur, distributor, warehouse, dan retailer. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, yaitu diantaranya adalah yang pertama, pengantar logistik dan supply chain management 2 pertemuan, konsep fundamental logistik dan supply chain management 2 pertemuan, integrasi sistem distribusi logistik dan supply chain management 2 pertemuan, komponen pada sistem supply chain management 1 pertemuan, kemudian ujian tengah semester. Selanjutnya setelah ujian tengah semester, lanjut kepada topik perencanaan dan desain supply chain management 2 pertemuan. Selanjutnya pengembangan strategi rantai pasok agro dan marine 2 pertemuan. Selanjutnya green supply chain management 2 pertemuan. Dan sistem integrasi digital ERP Enterprise Resource Planning 1 pertemuan, dan kemudian UAS berbasis dengan proyek. Bobot penilaian yang kami berikan pada mata kuliah Sistem Rantai Pasok Agro dan Marine adalah 50% ujian UAS berbasis presentasi proyek, 25% ujian tengah semester, 20% tugas, dan 5% kuis. Metode pembelajaran kami laksanakan dengan blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform Learning Management System atau LMS kami, yaitu pintu.utu.ac.id, dan juga menggunakan grup komunikasi digital lainnya seperti WhatsApp Group. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi ke-15 yang membahas tentang konsep Green Supply Chain Management. Di sesi ini, mahasiswa diajarkan untuk memahami perbedaan konseptual antara supply chain konvensional yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya dengan Green Supply Chain Management. Untuk pembahasan lebih lengkap mengenai Green Supply Chain Management akan ditampilkan pada video pembelajaran sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Baik ya. Jadi ini kita masuk ke pertemuan kita yang ke-12 ya. Jadi sebelumnya kan kita udah belajar apa itu supply chain ya, supply chain management ya. Mungkin bagi yang belum kata mengenai supply chain, nanti bisa follow YouTube saya aja ya. Nah, jadi ini kita masuk ke topik ada green-greennya atau
hijau-hijaunya ya. Kalau bahasa Indonesia ini artinya hijau, green supply chain ya. Mungkin sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Doa dimulai. Oke, selesai ya. Ya mungkin referensi ya. Jadi mungkin ada yang tanya mungkin, Pak, itu kok green-green, apa ada yellow, ada red? Nggak ada ya. Ya, istilah green itu memang saya ngambil dari referensi dari buku ya, karangan Kyrios Achilles ya. Bukunya itu kalau kalian mau bisa minta ke saya ya. Mungkin ada yang mau? Iya boleh ya, nanti biar saya kirim bukunya ya. Ini bukunya bagus untuk bacaan kalian ya. Mungkin lanjut aja. Untuk CPMK Green Supply Chain sendiri ya, kita ini SKS-nya 2 SKS. Dan kemudian tujuan dari capaian mata kuliah adalah mampu menganalisis sistem rantai pasok dengan pendekatan green pada sebuah industri yang dipilih ya. Nanti industri yang dipilih apa akan saya contohkan di akhir pertemuan ya. Kemudian capaian pembelajarannya mampu tahu dulu perbedaan supply chain biasa dengan green supply chain. Kemudian mampu melakukan pengukuran ya. Jadi supply chain ini bukan ilmu sosial ya. Kita kalau di teknik ada measurement atau pengukuran ya. Di setiap pergerakan dari supply chain itu bisa diukur. Kemudian mampu mengaplikasikan pengukuran green supply chain ke dalam aliran rantai pasok, dan terakhir mampu untuk mendesain bagan ya. Jadi modalnya hanya mampu mendesain bagan. Jadi topik pembahasan mungkin ya, di sini kita akan membahas perbedaannya dulu biar kalian lebih paham secara komprehensif mengenai perbedaannya antara supply chain dengan green supply chain, kemudian aspek pada green supply chain, frameworknya, studi kasus dan scope-nya, dan terakhir adalah conclusion. Ya mungkin ini kalian bisa barcode ya, ini di barcode langsung ke YouTube saya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Ya ini bisa ada pertemuan dari 1 sampai dengan seterusnya ya. Kalian bisa lihat di channel YouTube saya, tinggal di barcode. Ya mungkin karena ini pertemuan 12, jadi saya kepengen lihat bagaimana kalian tahu tentang supply chain itu sendiri. Ya, jangan sampai kita udah ke green supply chain, ke sustainable supply chain, nanti kalian nggak tahu ya. Jadi ini kuis ya, harus connect internet. Kalau nggak terbaca barcode-nya. Oke. Oke, karena kuisnya sudah dilewati, kita masuk aja ke topik apa itu green supply chain ya. Pertama dulu supply chain management dulu, apa itu supply chain management? Ada yang bisa artikan? Ya, boleh Cindy, apa? Jadi supply chain management itu sama kaitannya dengan artinya Pak, manajemen sistem rantai pasok yang memiliki pengawasan dari material, informasi, dan finansial. Terus melalui proses dari supplier ke manufaktur, ke reseller, terus dari reseller ke pengecer, dan pengecer ke customer. Customer ini pelanggan. Iya, benar ya. And customer itu pelanggan. Pelanggan itu siapa? Kita semua ya. Jadi kita semua itu masuk dalam aliran supply chain ya. Jadi di supply chain itu wajib memenuhi ada namanya 4 unsur. Kalau saya bilang dia, kalau di bahasa supply chain ada eselon. Jadi ada eselon 1, 2, 3 ya. Jadi supply chain harus memenuhi beberapa unsur ya. Ini lengkapnya, ada supplier, manufaktur, distribution, dan end user ya. Gimana kalau cuman 2? Boleh ya. Jadi di supply chain kalau mau ngambil skripsi hanya supplier sama manufaktur boleh. Yang nggak boleh cuman 1. Misalnya kalian hanya membahas supplier aja, berarti itu hanya pemasok saja ya, atau pemilihan pemasok dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut.
Ya mungkin supaya lebih jelas sih bagaimana supply chain itu bekerja di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi ingat tiga kerangka dari teknik industri adalah input, proses, output ya. Ini tiga kerangka penting di dalam teknik industri. Kita ambil aja contoh di supplier. Ya ini ada kelihatan kayak buah ya. Itu adalah buah apel ya. Jadi anggap aja apel ini kita ambil dari kebun apel ya. Kebun apel ini anggap aja kita mau buat dia menjadi apa? Cuka apel ya. Cuka apel. Kemudian dari apel ini kita proses di produksi atau produksi ya. Kemudian dari pabrik produksi itu kita buat menjadi dia cuka apel. Cuka apel kemudian biasanya didistribusikan ke distributor center ya, seperti pergudangan dan lain sebagainya, dan kemudian biasanya masuk ke warehouse. Warehouse itu artinya gudang, dan kemudian biasanya dikirim lagi ke supermarket. Ya, supermarket yang paling terkenal apa di Indonesia? Dua ya, Indomaret dan Alfamart ya. Itu kalian bisa beli cuka apel di mereka dan kemudian kalian konsumsi. Jadi sebenarnya itu contoh kasus di cuka apel ya, coklat dan lain sebagainya, itu sama prinsipnya ya. Jadi ini semua aliran ini namanya supply chain management. Jadi kita mengatur semua aliran dari pergerakan supply chain. Alirannya bisa bahan, kan dari apel ada bahan, ada informasi, ada uang juga kan, ada pertukaran uang dan lain sebagainya. Kemudian karena itu adalah prinsip supply chain management, kemudian apa itu green ya? Ya green itu ya ada green production, ada green warehouse, green distribution, green transportasi, green raw material, semua pokoknya green ya. Ada yang mau ditanya mungkin tentang green? Oke, Safa? Jadi di supply chain ini gunanya untuk kehidupan sehari-hari kita apa? Ya, benar sekali, pertanyaan yang bagus. Green supply chain itu sebenarnya enggak kayak supply chain manajemen biasa. Ya, green supply chain ini dia tuh enggak ngejar untung. Beda ya. Kalau pendekatan supply chain manajemen itu pendekatan kapitalis. Ya bahasa filsafatnya kapitalis ya. Sedangkan pendekatan green supply chain ini adalah pendekatan lingkungan. Gimana lingkungan yang kita tinggal, tempat kita hidup ini bisa bertahan lebih lama ya. Bayangkan aja tadi kalau kalian beli cuka apel, kalian berapa di sini? Ada mahasiswa utuh ada tembus 5 juta. Nah, masing-masing per hari konsumsi cuka apel per 1 hari. Nah, kemudian botolnya dibuang ya kan? Jadi limbah ya. Kemudian kan bumi itu hanya punya kapasitas ya, kapasitas tampung ya. Kalau setiap hari satu orang konsumsi 2 cuka apel, nah berapa limbah yang dihasilkan? Jadi berkaitan tentang lingkungan. Kalau green supply chain itu tentang uang, bagaimana menyediakan produk dengan cepat, tepat. Sedangkan green supply chain bagaimana produk yang sudah dikonsumsi semua orang itu enggak memberikan dampak di lingkungan. Kira-kira begitu ya. Kemudian next ya. Ini arti dari green supply chain management, ada yang bisa artikan? Oke, Fani silakan. Di situ kan artinya mengintegrasikan lingkungan termasuk ke dalam manajemen sistem rantai pasok, desain produk, sumber bahan, dan pemilihan proses manufaktur, pengiriman produk akhir ke konsumen, dan manajemen akhir masa pakai produk setelah masa manfaatnya. Oke ya, ini ada kata useful life, masa pakai produk ya. Kalian mungkin ada dengar istilah life cycle ya, life cycle produk, life cycle assessment ya. Maksudnya di sini green supply chain gimana? Masa pakai produk. Misalnya kita ambil saja contoh handphone ya, handphone kalian masa pakai berapa? 2 sampai 5 tahun, 6 tahun ya. Kemudian kalian buang ya. Itu kalau kalian beli handphone aja, casing kalian beli dan lain sebagainya, kan itu semua kalau nggak udah lewat 5 tahun kalian buang ya, dan semua itu menghasilkan sampah ya. Jadi di supply chain itu yang diperhitungkan, berapa lama masa pakai ya, useful life. Kemudian lanjut. Nah,
Kenapa green itu dan sustainable itu penting ya? Mungkin saya jelasin dulu sedikit mengenai perbedaan green dan sustainable ya. Itu berbeda ya. Ya, jadi kalau green ya, green itu hanya membahas tentang apa green tadi? Ya, tentang hijau atau lingkungan ya, lingkungan. Kalau sustainable ya, ini kan saya ada buat sustainable ya. Ini next dari green. Kenapa next? Karena dia tuh harus ada minimal 3 variabel yang dibahas. Yang pertama environment atau lingkungan. Yang kedua itu adalah sosial. Yang ketiga adalah ekonomi ya. 3 ini ya. Jadi kalau ngebahas sustainable itu harus berkaitan dengan 3 ini ya. Maksudnya gimana? Ya, produk di lingkungan, misalnya kita jual produk ramah lingkungan. Rupanya sosialnya nggak ada yang beli. Orang di sekitar mungkin di Melabuh ini nggak mau beli yang penggunanya ya. Orang-orang sosial nggak mau konsumsi. Ekonominya gimana? Otomatis penjualan kita menurun ya. Jadi ini sangat berkesinambungan. Ya, 3 ini yang dibahas di sustainable. Tapi kalau di green kita hanya lingkungan ya. Jadi topiknya lebih simple ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kenapa green atau sustainable itu sangat penting ya? Karena yang pertama ini apa nih gambarnya? Ya, ban. Ya, ban. Ini apa? Asap ya. Ini apa nih? Ya, elektronik dan beberapa ATK ya. Dan ini laut ya, pantai ya. Ini pinguinnya mati, kasihan ya. Ya. Jadi seperti ini, anggap aja ban sepeda motor. Ban sepeda motor berapa tahun sekali ganti? Ya, per 2 tahun ya. Berapa jumlah penduduk Indonesia? 270 juta jiwa. Bayangkan aja, 270 juta jiwa itu setiap 2 tahun sekali ganti ban motor. Itu kalau orang yang 1 orang itu punya 1 motor. Kalau dia punya 2 motor, 3 motor, belum lagi mobilnya, truknya, gimana? Nah, maka ban ini bertumpuk dan tidak bisa diterima bumi ya. Karena apa? Karena manusia udah kebanyakan ya. Kemudian karena ban itu kita gunakan, kan dia diproduksi nih di pabrik. Pabrik itu ngeluari yang namanya asap. Asap itu kalau bahasa di greennya emisi karbon ya. Keluar asap kemudian kita hirup, kita bernapas ya. Mungkin kalau kalian dekat rumahnya dengan PLTU itu biasanya paru-paru kalian itu udah bisa kalian ronsen ya, karena pasti apa tuh namanya, paru-paru kalian tuh ada ngeradang ya, karena kita ngirup asap tiap hari. Kemudian ini elektronik dan lain sebagainya ya. Ini nggak bisa diterima bumi ya. Ini semua kalau kalian buat ke laut, maka ekosistem laut akan hancur ya. Kalau penguinnya aja yang mati nggak apa-apa. Yang sekarang permasalahannya semua sampah yang dibuang ke laut itu terkontaminasi dengan ikan dan ikannya kalian makan. Ya, jadi ada merkuri ya istilahnya di dalam ikan. Nah, itu zat-zat kimia yang dimakan ikan kemudian kita makan. Ya, jadi kenapa orang sekarang lebih rentan sakit ya? Karena ini sekarang sudah terlalu banyak limbah ya. Ada yang mau ditanya mungkin? Nggak ada ya di sini ya. Oke, udah jelas. Kemudian ini konsep penting di green dan sustainable ya. Singkat aja, semua itu berasal dari bumi. Ingat, semua itu berasal dari bumi. Kita kasih contoh di sini, anggap aja yang tadi ban. Ban itu. Ban dibuat dari apa? Ya, karet bahasanya adalah latex ya. Latex. Kemudian itu menjadi raw
material. Kemudian latex itu sebelum kita jadikan ban, ya kita proses dulu ya. Prosesnya banyak. Ada, kalau kalian pernah tahu, RSS yang namanya rubber sheet smoke ya. Jadi asap lembaran latex itu kita asapkan, dan kemudian ada kram rubber ya. Tapi ada juga karet sintesis ya. Jadi karet itu dari hasil polimer minyak bumi ya, plastik ya. Kemudian dari sintesis ini kemudian kita gabungkan menjadi engineering material. Ya, jadi ban itu nggak bisa dari latex aja. Ya, ban itu harus ditambah dengan karbon supaya memperkuat ikatan kovalen di dalam struktur ban ya. Kemudian itu kita lakukan assembly ya. Assembly kan ban harus divulkanisir dulu, dipanasi dan lain sebagainya, dan kemudian diaplikasikan. Aplikasikannya jadi apa? Jadi ban motor, sepeda motor kalian, kemudian ban mobil, truk dan lain sebagainya. Kan kemudian 2 tahun sekali jadi sampah waste, maksudnya limbah. Nah, jadi setelah jadi sampah itu ada 2 pilihan. Yang pertama, recycle, bisa didaur ulang, kemudian masuk lagi ke sintesis dan processing, atau dibuang ke bumi ya. Kalau dibuang ke bumi, dengan yang tadi banyak, bumi nggak bisa nampung ya. Jadi otomatis pilihannya adalah recycle dan use, penggunaan kembali ya, bisa divulkanisir ulang dan lain sebagainya ya. Tapi era sekarang ya, material itu udah dikembangkan untuk namanya biodegradable ya. Biodegradable itu apa? Jadi kalau nanti ban itu diletakkan tadi di area seperti ini ya, dia tuh bisa terreduksi oleh alam ya. Ya, seperti plastik sekarang kalau diciptakan itu, diusahakan ilmuwan, kalau diletak ke tanah 2-3 tahun bisa terurai. Itu namanya material biodegradable. Itu pelajaran di dalam green ya, konsep green. Ya, jadi frameworknya tadi input, proses, output ya. Tapi kalau di green, input, proses, outputnya bukan material, tapi adalah limbah outputnya ya. Ada produk yang digunakan ya, air, kemudian emisi karbon, solid, dan other impact. Jadi yang kita bahas objeknya limbah ya. Limbah itu bisa apa aja, bisa emisi, bisa padatan atau solid waste, dan kemudian dan lain sebagainya. Jadi limbah itu nggak mesti yang padat ya, bisa air, udara, dan lain sebagainya. Inputnya apa? Raw material dan energi. Karena kan kalau kita bilang pembuatan ban itu kan membutuhkan energi ya. Energi kita pakai fosil lah, anggap aja kan, atau batu bara. Itu sama aja menghasilkan emisi karbon. Jadi prinsipnya, frameworknya adalah ini ya. Ya, mungkin contoh supaya kalian lebih paham, karena nanti ada tugas ya, ada tugas berkaitan dengan ini ya. Siapa yang nggak kenal tanaman kelapa sawit? Kenal semua ya. Ya. Jadi anggap aja di sini adalah kita tahu semua kelapa sawit itu dari kebun ya. Kemudian kelapa sawit itu kita proses, dia menghasilkan 2 keluaran. Yang pertama adalah CPO atau crude palm oil, yang kedua adalah PKO, palm kernel oil ya. Ini order ini bisa tripartite mill, ini bisa pihak ketiga ya. Kemudian dari ini semua itu nggak bisa langsung jadi minyak goreng, nggak bisa. Kalian minum CPO, kalian yang ada masuk rumah sakit ya, karena nggak bisa ya. Jangan minum CPO, minum minyak goreng pun nggak bisa ya. Ya, kemudian di refinery dulu ya. Di refinery itu, kalau kurang familiar dengan istilah refinery, itu ada penyulingan bertingkat ya, destilasi nama bahasanya. Jadi di destilasi ini keluarlah output lagi namanya RBD ya, refined balanced deodorant namanya. Kemudian baru masuk lagi ke pabrik minyak goreng. Kemudian masuk ke pine wax dan candle. Ada beberapa permen coklat itu dibuat dari bahan baku sawit. Kemudian ada biodiesel ya, kalian tahu ya, solar sekarang kan campurannya sawit. Kemudian ada specialty fats ya, margarin, mentega, itu semua dari sawit. Dan kemudian
functional product. Yang paling dekat ke kalian itu adalah kosmetik ya. Kosmetik itu bahan dasarnya adalah oleochemical di sawit ya. Jadi sawit itu sangat dekat sama kita. Bahkan creamer pembuat kopi pun dari oleochemical sawit. Nah, kemudian dilogistikkan baru sampai ke kita. Jadi sangat panjang ya, aliran supply chain-nya itu sangat panjang ya, maka sampai ke kita. Jadi kemudian karena panjang itu gimana cara ngukurnya? Ya, kita kalau di teknik harus tahu cara mengukur ya. Jadi pertama tentukan dulu topiknya. Kalian mau gimana? Mau ukur apa aja? Emisi karbon anggapan ya, emisi karbon misalnya dari kebun ke pabrik, hitung berapa jumlah truk yang digunakan. Truk kan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu termasuk emisi karbon, jadi bisa diukur. Kemudian dari mil ke transport. Biasanya kalau dari Aceh transport CPO itu ke Belawan dulu, dan Belawan baru masuk ke refinery ya. Kalau pabrik refinery di Indonesia ini saya rasa cuma ada di Batam dan Karawang ya. Kemudian masuk ke ingredient manufacturing. Nah ini ya yang tadi buat minyak goreng dan lain sebagainya, produk manufacturing dan ke retail ya. Jadi setelah kalian tentukan topiknya, kemudian catat semua topik kategorinya ya, seperti emisi karbon. Kalian buat emisi karbon semua. Ini kalian hitung berapa truk yang digunakan di situ dan emisi keluaran dari pabrik ya. Kemudian analisis dan modeling pada setiap proses ya. Analisis dan modeling pakai apa? Kalau di dalam supply chain kita bisa pakai agent based modeling dan lain sebagainya ya. Kemudian ini sedikit ya. Jadi scope dari green supply chain itu berkaitan tentang ini semua ya, intinya raw material, factory, transport, penggunaan dan masa hidup si produk. Jadi ini berputar, enggak sampai di kalian aja analisisnya, sampai di limbah yang dibuang dari setelah kita konsumsi ya, kira-kira seperti itu. Dan terakhir adalah penutupan atau kesimpulan dari pemaparan kuliah kali ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi ke-15 mata kuliah Sistem Rantai Pasok, Agro dan Marine yang berfokus pada topik memahami konsep green dan sustainability. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk menganalisis sistem rantai pasok pada industri kelapa sawit dan turunannya dengan pendekatan konsep green dan sustainability melalui paparan materi, tanya jawab, dan juga tugas. Proyek dan presentasi akhir proyek yang merangkum semua topik dan pembelajaran yang sudah dilaksanakan selama ini. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan dalam kelas yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga pengembangan kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa menghadapi perubahan disrupsi teknologi dan dinamika global supply chain. Terima kasih saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta seluruh pimpinan Universitas Teguh Umar, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang terlibat dan berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih.